minta untuk aktif ya, yang lain ikut berdiskusi. Maksudnya tidak harus saya yang menjawab, mungkin ada teman lain yang bisa atau punya pendapat, silakan untuk menjawab atau mengajukan pendapatnya pada sesi diskusi ini. Sebentar ini saya cari recordnya di mana ya? Record. Record. Recording in progress. Ya, baik. Ini ada 4 pertanyaan. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Ya, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Afif. Ya, saya buka dulu ya. Jadi materi yang pertama dari saya ini adalah tentang manipulasi, ya, manipulasi pertumbuhan. Nah, manipulasi pertumbuhan yang ditekankan pada materi PTH ini adalah manipulasi dengan atau secara fisik dan secara kimiawi, gitu ya. Jadi secara fisik itu yang kita bahas hari ini, dan secara kimiawi nanti kita bahas di minggu berikutnya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah apakah mungkin jika pruning sekaligus dimanfaatkan untuk perbanyakan tanaman dengan teknik grafting atau sambung. Nah, ini saya agak kurang paham yang dimaksud dengan dimanfaatkan. Pruning sekaligus dimanfaatkan itu yang dimaksud bagaimana, Afif? Graftingnya dipotong, dimanfaatkan untuk pruning. Ya, gimana? Ya, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat terkait pertanyaan Afif. Permisi, Bu Retno. Silakan, Yudis. Saya izin coba mungkin menjelaskan atau meluruskan. Mungkin kalau dari pertanyaan Afif yang saya dapat itu tuh, apakah ketika suatu tanaman itu digrafting, Bu, setelah digrafting ditempelkan pada induk atau target itu, apakah dianggap itu tuh ketika induknya itu lebat terus di pruning itu, apakah dalam persebaran senyawa kimia itu bisa membantu pertumbuhan dari graftingnya itu, Bu? Jadi setelah grafting baru pruning itu dilakukan, Bu. Jadi pruning itu setelah terjadinya kegiatan graftingnya, Bu. Jadi maksudnya ini untuk meningkatkan efektivitas dari pertumbuhan si graftingnya, Bu, dengan metode pruning ini. Jadi kalau dari yang saya dapat sih, Bu. Oh, ya, memperjelas pertanyaan. Ya, kalau menurut Yudis gimana jawabannya? Oh, kalau saya tanya Bu, jadi kalau jawaban saya, Bu, ini masih hipotesis saya, Bu. Sebenarnya tuh bisa kalau menurut saya. Mungkin karena kan kalau dari dasar teorinya kan pruning ini kan secara dasar itu kan dia mengontrol ya, mengendalikan dari kegiatan persebaran senyawa kimia gitu. Karena kalau semakin banyak atau semakin lebat tanaman itu kan nantinya kebutuhan nutrisi atau energi itu kan semakin banyak ya. Jadi harus menjaga secara merata. Sedangkan dengan pruning itu kan otomatis kalau ada sebagian dipotong, nah itu energinya bisa berfokus kepada yang lain yang lebih membutuhkan gitu. Nah, kalau dari saya ini dengan grafting seharusnya secara teori itu bisa dimanfaatkan sekaligus. Jadi dengan pruning itu setidaknya yang grafting yang ditaruh di bagian bawah itu bisa terfokuskan untuk disalurkan energinya lebih intensif gitu, Bu, kalau saya pribadi. Itu kalau ada masukan saya sih, Bu. Ya, terima kasih, Yudis. Ada yang lain? Yang lain nggak kelihatan ya? Yang lain?
Yang lain nggak kelihatan dan memang tidak memunculkan. Gitu ya. Izin menjawab, Ibu. Siapa ini yang mau Oh menjawab? ya, saya Foni Masura, Ibu. Mohon maaf sebelumnya belum bisa menyalakan kamera. Ya, silakan. Kalau menurut saya setuju sama yang dijelaskan Yudis tadi kan. Kalau teknik drafting sendiri kan pasti untuk menyambung pasti ada proses pemangkasan bagian atas dari sebuah tanaman gitu ya, Bu. Jadi menurut saya dengan teknik maksudnya manipulasi yang pemangkasan ini, pruning ini dapat diberikan juga untuk perbanyakan yang menggunakan teknik drafting gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat terkait pertanyaan Afif? Ya, baik. Di sini ada dua kata kunci yang ditanyakan ya. Jadi yang pertama adalah pruning, yang kedua grafting. Ya, pruning itu kalau kita lihat adalah suatu kegiatan yang apa ya istilahnya untuk menata, mengelola, ini ya istilahnya kalau mengelola, menata, membentuk tanaman itu terkait dengan pertumbuhannya sehingga memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu kan banyak ya. Bisa dari tanaman itu sendiri supaya tumbuh baik, kemudian bisa menghasilkan produk yang berkualitas dalam jumlah yang memenuhi gitu, atau kebutuhan itu misalnya kalau tanaman hias gitu ya, seperti pemangkasan itu dilakukan untuk tanaman-tanaman yang ada di taman-taman kota seperti kita lihat. Jadi kebutuhan dalam hal ini itu luas gitu ya. Itu satu yang perlu dipahami, bahwa kenapa sih kok pemangkasan? Kenapa kok perlu dilakukan pemangkasan gitu. Jadi dilakukan sesuai kebutuhan. Satu, apakah untuk pemeliharaan? Dua, apakah untuk keindahan misalnya ya, untuk keindahan lingkungan, atau untuk produktivitas. Nah, sedangkan grafting itu adalah salah satu metode perbanyakan vegetatif, di mana memang dalam teknik grafting itu ada kegiatan memotong dan memangkas, ya. Memotong dan memangkas itu beda ya, pruning dan cutting itu beda, walaupun kegiatannya sepertinya sama-sama memotong, tetapi kalau dilihat secara teknisnya itu berbeda. Nah, kalau tadi Yudis mengatakan bisa gitu ya, Foni juga setuju dengan pendapatnya Yudis gitu. Jadi kalau kita, ini mendahului materi, sebenarnya grafting itu ada di belakang materi budidaya tanaman secara seksual dan aseksual gitu ya. Jadi saya sedikit menyinggung tentang budidaya secara aseksual, yaitu teknik grafting. Grafting itu apa sih? Menyambung gitu ya. Jadi menyambung, ada induk tanaman sebagai batang bawah disambungkan dengan induk tanaman yang lain yang sebagai batang atas gitu. Nah, kenapa? Karena masing-masing batang bawah dan batang atas itu memiliki karakter yang apabila disambungkan itu satu sama lain akan saling melengkapi, sehingga hasil tanaman grafting ini menjadi lebih baik. Nah, kalau dilihat dari kegiatan grafting sampai di sini, bahwa tentu batang bawah yang akan disambungkan dengan batang atas itu tentu mengalami cutting, pemotongan, bukan pruning, ya. Jadi cutting karena dia harus disambungkan pada satu bagian tertentu, satu batang tertentu, gitu kan ya. Jadi kegiatannya adalah cutting, ya, memotong, bukan pruning. Gitu. Nah, sama halnya dengan batang atas. Ya, batang atas itu demikian juga. Batang atas ini harus dipotong, yang nantinya bagian potongan itu harus bisa saling sambung, ya, saling menyambung antara potongan atas dan potongan bawah. Kemudian pembuluhnya juga bisa nyambung, akhirnya silim dan floem itu bisa tergabung dengan baik,
sehingga transport air, transport nutrisi itu akan berjalan dengan baik. Nah, kalau batang atas dan batang bawah itu yang tadinya sudah mengalami pemotongan, cutting itu disambung. Gitu. Nah, sekarang saya yang ingin konfirmasi lagi, yang dimaksud pruningnya itu yang mana? Apakah tanaman yang sudah mengalami grafting ini kemudian di pruning? Maksudnya apakah seperti itu? Ya, ya kalau dikatakan batang atas itu di pruning, mungkin bisa juga ya, karena batang atas itu umumnya, gitu ya, umumnya batang atas yang ditempelkan itu kondisinya tidak dalam kondisi yang alami. Maksudnya itu gini, kalau misalkan batang atas itu diambil dari suatu cabang, gitu ya. Nah, memang kebanyakan cabang-cabang ini dikurangi jumlahnya. Tetapi dikurangi jumlahnya ini tujuannya adalah untuk ya, dikurangi jumlahnya kemudian disungkup. Tujuannya adalah untuk menggerakkan, ya, ingat proses transpirasi, menggerakkan air yang diabsorpsi dari batang bawah ke atas itu semakin cepat, gitu ya. Karena apa? Karena bagian atas dari batang atasnya ini dipotongi sehingga dia terpapar ke lingkungan. Nah, dengan terpapar ke lingkungan itu maka penguapannya kan banyak. Nah, penguapan yang banyak ini kita ingat satu molekul air keluar, nah ini mengulangi vistum jadinya, satu molekul air keluar itu akan menarik molekul-molekul air di bawahnya. Ya, jadi pemotongan atau pruning di grafting itu kalau saya boleh berpendapat agak berbeda konteksnya, ya, agak berbeda konteksnya. Kegiatannya sama, tetapi tujuannya itu berbeda. Itu apa bisa dipahami penjelasan saya ya? Jadi kalau saudara lihat mungkin tanaman stek gitu ya, stek itu kan tidak ditanam satu batang stek langsung gitu ya. Nah biasanya kan dipotong-potong cabang-cabang yang kecil itu dipotong, terus kemudian disungkup. Ya, karena kalau tidak disungkup kering dia, ya. Jadi dia menguap sangat banyak, kemudian dia kehilangan air sangat banyak, tetapi dengan disungkup itu paling tidak bagian potongan itu masih dalam kondisi yang lembab. Gitu. Jadi itu penjelasan saya yang kalau menurut saya pruning dan grafting itu berbeda konteksnya. Gitu ya. Tetapi kalau kegiatannya bisalah dikatakan pruning gitu ya, memangkas cabang-cabang kecil gitu supaya batang atas dari tanaman yang digraftingkan atau disambungkan itu bisa disungkup dengan baik. Gitu, apakah bisa diterima penjelasan saya? Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan lagi, Afif? Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan yang lain juga sudah jelas. Pertanyaan yang kedua ini dari Yudis. Keberadaan tunas dorman apakah harus selalu berada di bawah suatu cabang atau yang utama berada di bawah kulit batang atau kayu dengan lokasi yang acak? Ya, kalau dikatakan selalu berada di bawah suatu cabang, tidak selalu, ya. Saya mungkin lebih cenderung ke acak. Karena apa? Karena selama tunas ini belum muncul, kita tidak tahu di mana sebenarnya tunas dorman itu ada, gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak muncul ketika tunas yang sudah ada itu masih aktif. Nah, tetapi ketika tunas di dekatnya itu dihilangkan,
ya, entah dengan cutting, entah dengan topping atau apa gitu ya, atau dengan painting gitu. Nah, akhirnya dia menjadi lebih dominan untuk tumbuh. Nah, semakin dekat tunas dorman itu dengan bagian yang dipotong, maka dia akan semakin lebih cepat aktif gitu ya untuk muncul gitu ya. Atau apa istilahnya, dormannya itu akan terhenti gitu. Jadi kalau dikatakan harus selalu berada di bawah suatu cabang, di bawah suatu cabang itu kalau saya melihatnya adalah jarak dari tunas yang muncul itu bisa dekat bisa jauh. Nah, apakah selalu berada di bawah kulit? Mungkin tidak juga. Mungkin dia sudah sampai muncul kelihatan benjolan, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya bakal tunas gitu ya. Nah, dia baru akan terbuka, mungkin kulit penutupnya itu, kulit batangnya akan terbuka ketika kompetitornya atau tunas yang tadinya tumbuh itu dihilangkan, sehingga dia bisa memanfaatkan nutrisi, energi yang dia butuhkan untuk aktif secara aktif untuk tumbuh gitu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya bisa menjelaskan tidak selalu di batang bawah gitu ya, di batang bawah suatu cabang. Apakah acak? Mungkin ini saya lebih cenderung acak. Mungkin kalau kita lihat nanti kalau jalan-jalan misalkan ya, pohon, lihat pohon gitu, ada nggak ya tunas dorman ini kira-kira? Nah, karena dia masih dorman, kita belum tentu bisa dengan mudah menemukan itu gitu ya. Mungkin yang bisa terlihat adalah, oh ini mungkin gitu ya, karena ada bagian yang menonjol di batang itu. Nah, untuk membuktikan apakah itu tunas dorman dan bisa tumbuh, ya coba dipotong gitu ya, bagian dekat itu dipotong. Nah, kalau misalnya memang dia zat pengatur tumbuh atau nutrisi atau energi yang dibutuhkan itu tidak lagi digunakan oleh tunas yang lain, maka dia akan bisa tumbuh dengan baik dengan memanfaatkan energi yang ada. Itu Yudis. Bisa dipahami kah penjelasan saya? Bisa Bu, jadi artinya lebih fokus ke acaknya ya, lebih ke arah acaknya ya. Iya, iya, ya, ya mungkin kalau kita lihat ada apa istilahnya kalau letaknya percabangan itu apa? Saya istilah kok lupa. Ini pelajarannya Bu Rodi dan kawan-kawan. Itu kan ada yang bersilangan, ada yang berhadapan, gitu ya. Nah, ini apakah juga mengikuti aturan itu atau tidak? Selama ini belum dibahas khusus gitu ya untuk tunas dorman seperti apa. Hanya untuk terkait dengan pruning ini perlu diketahui bahwa ada tunas dorman yang nantinya bisa muncul ketika pruning itu dilakukan, gitu. Tetapi tata letaknya kalau saya sepanjang yang saya tahu itu tidak selalu ada di bawah tunas. Jadi misalkan ada percabangan berhadapan, gitu ya, pasti di bawahnya ada tunas dorman. Itu tidak selalu seperti itu, gitu ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan kedua. Untuk aktivitas pertumbuhan tunas lateral, jika dimisalkan ketersediaan hormon auksin secara endogen berlimpah, walaupun tunas terminal tanaman tersebut masih ada atau tidak dipangkas, apakah kondisi ini dapat menyebabkan tunas lateral tetap dapat tumbuh? Ya, kita mengenal dengan istilah dominasi apikal. Ya. Dominasi apikal itu apa? Dominasi apikal itu adalah kondisi dominan tunas apikal, di mana tunas itu sebagai tempat biosintesis hormon auksin. Ya. Biosintesis hormon auksin yang ada di terminal atau apikal itu ditranspos secara basipetal ke arah bawah, gitu ya, ke arah bawah. Jadi aliran auksin dari tunas apikal atau tunas pucuk ke arah bawah ini sangat sangat baik gitu ya, sangat baik selama gitu ya, selama hormon sitokinin yang ini jadi agak juga
menyerempet-nyerempet fitohormon. Jadi hormon sitokinin yang banyak disintesis di akar itu dia akan bergerak naik. Tapi selama masih ada auksin yang lebih dominan. Begitu sehingga lanjut pertanyaannya ya, ketersediaan hormon. Nah, kalau ketersediaan hormon auksin melimpah, berarti dia lebih atau semakin dominan. Nah, ketika dia semakin dominan, itu tunas lateral menjadi tidak bisa muncul. Gitu. Jadi kalau pertanyaan ini, apakah kondisi ini dapat menyebabkan tunas lateral tetap dapat tumbuh? Kalau dikatakan mungkin tetap dapat tumbuh, mungkin bisa, tetapi tidak seaktif apabila tunas apikal itu dihilangkan, gitu ya. Karena kalau mungkin saudara pernah juga punya kegiatan memelihara tanaman, gitu ya. Kok saya juga melihat tuh ada tunas-tunas lateral di bawahnya tunas apikal itu, gitu ya. Berarti itu dominasi apikal kan tidak berlaku, gitu. Kenapa kok tunas lateralnya ada? Gitu. Nah, itu coba saudara lihat kalau ini ada cabang, gitu ya. Kemudian ini ada tangkai daun. Kadang ada tunas di ketiak daun ini, gitu ya, yang dia belum muncul gitu. Tetapi ketika coba sih saya hilangkan ini pucuk-pucuknya, saya kok tanamannya sudah terlalu tinggi, saya hilangkan. Begitu pucuk-pucuk itu dihilangkan, dia akan banyak, gitu ya, akan muncul banyak. Gitu. Nah dari situ akan terlihat bahwa kalau tunas apikal itu banyak, maka hormon auksinnya akan banyak. Hormon auksin banyak ini akan menghambat tumbuhnya tunas lateral. Nah, jadi kalau di sini hormon auksin endogen itu berlimpah, gitu ya, apakah masih menyebabkan tunas lateral tumbuh? Mungkin masih bisa tumbuh, tetapi tidak seaktif kalau tunas apikal itu dihilangkan. Gitu ya, karena tunas hormon auksin dan sitokinin itu saling bekerja sama tetapi saling berlawanan, gitu ya. Kalau auksin tinggi maka akibatnya akan berbeda. Kalau sitokinnya tinggi akan berbeda juga. Nah, dalam hal ini dominasi apikal itu selama tempat biosintesis auksin itu masih ada, maka jumlah hormon auksin yang ditransfer secara basi tetal itu lebih dominan. Gitu ya. Nah, ketika pabriknya itu dihilangkan, maka auksin baru mulai dia bekerja. Gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau dikatakan masih bisa tumbuh, mungkin masih bisa, gitu ya. Tetapi tidak seaktif kalau kita bandingkan. Ini mungkin ya. Saya tuh kadang-kadang kalau diskusi begini itu jadi baru terpikir, kenapa ya kok nggak ini dipakai untuk small project, gitu ya. Kan nggak ada yang nyoba itu, nggak ada yang kepikiran gitu kan ya. Ini karena begini, kalau saya lihat itu small project itu kadang-kadang seperti tidak punya ide, dan idenya setiap tahun itu saja. Karena kuliahnya itu belum dapat gitu loh. Materinya itu belum dapat, sudah disuruh bikin proposal. Jadinya kalau bicara seperti ini bisa loh sebenarnya gitu ya. Coba kita hilangkan tunas yang atas, kita hilangkan tunas yang kedua, itu bagaimana respon, apakah berbeda atau tidak? Sebenarnya kan bisa seperti itu, tetapi ini baru muncul sekarang gitu, ketika proposal itu sudah harus dikumpulkan gitu ya, karena ya small project itu butuh waktu cukup banyak, jadi kalau dimulainya tengah-tengah itu takutnya juga nggak nutut gitu, jadi memang agak repot gitu. Tapi seringkali saya kalau diskusi di kuliah terus jadi ternyata kok ini bagus ini sebenarnya untuk small project gitu ya. Tapi sudah terlanjur, sudah terlalu jadi, gitu ya. Itu Yudis untuk 2 pertanyaan sudah terjawab atau masih ada yang ingin di? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Ya, makasih banyak, Bu. Terima kasih. Ya. Berikutnya beralih ke pertanyaannya Mbak Lisa. Ini terkait dengan kriteria tanaman yang dapat dilakukan untuk pemangkasan formasi 139.
Kalau kriteria tanaman apa saja, sepanjang yang saya baca, saya dengar-dengar, itu tidak ada yang menyebutkan tanaman tertentu, gitu ya. Tetapi kalau dari literatur, itu bisa kita lihat tanaman-tanaman apa saja sih yang banyak dilakukan atau banyak diaplikasikan pemangkasan formasi 139 ini, gitu ya. Kalau saudara buka misalkan websitenya Bali Jestro, Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Tropika, itu di sana saudara akan banyak menemui cerita-cerita atau tulisan gitu ya tentang formasi 139. Ini diaplikasikan di tanaman koleksi dari Bali itu. Gitu. Kemudian juga di perkebunan coklat itu juga ada yang menuliskan mengaplikasikan pemangkasan formasi 139. Gitu. Jadi kalau dilihat dari contoh-contoh itu, misalkan tanaman coklat, kemudian tanaman jeruk, gitu ya, ada tanaman apalagi satunya itu tanaman buah-buahan itu, kita bisa melihat bahwa tanaman-tanaman yang mungkin dalam bentuk pohon, gitu ya, sehingga kalau dilihat di slide itu kan dia punya batang utama, kemudian ada cabang-cabang. Nah, cabang-cabang itu yang bisa dikurangi sampai memenuhi 1, sampai memenuhi 3, sampai memenuhi 9, gitu ya. Nah, itu yang tanaman seperti apa yang memungkinkan dilakukan untuk itu, gitu ya. Tentu tanaman sayur seperti kalau sawi seperti itu kan nggak mungkin untuk dilakukan itu. Jadi kalau dari kriteria 139 itu kita mungkin perlu melihat apakah tanaman kita itu bisa memenuhi mana yang 1, mana yang dipotong bisa memenuhi cabang 3, mana yang dipotong bisa memenuhi cabang 9 itu tadi, gitu ya. Nah, sehingga berarti ini tergantung dari tanamannya, begitu kan ya. Nah, kalau sawi pakcoy tentu tidak bisa, gitu ya. Kangkung juga nggak bisa, gitu kan ya. Jadi apakah tanaman buah ya tanaman buah lihat-lihat dulu tanaman buahnya seperti apa, gitu ya. Ya, mungkin seperti itu, Mas Bulisa. Nah, nanti mungkin saudara bisa cari browsing-browsing apa saja sih tanaman yang biasa gitu ya dilakukan dengan formasi 139 supaya jumlah cabang tidak terlalu banyak, tapi hasil atau produk yang diinginkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan targetnya, misalkan tanaman buah atau tanaman bunga gitu ya. Jadi itu, jadi banyak sebenarnya contoh, cuma memang tidak disebutkan apakah khusus untuk tanaman buah atau tanaman bunga, gitu ya. Tetapi dari apa yang pernah saya lihat, saya baca, bisa dibayangkan bahwa kalau tanamannya bentuknya seperti ini bisa nih memenuhi 1, 3, kemudian 9. Gitu. Kalau dia tidak punya batang utama, tidak punya cabang, tentu tidak bisa diberlakukan gitu ya formasi ini. Begitu, Mbak Lisa, mungkin ada pertanyaan, Mbak Lisa? Iya Bu, tidak Bu. Terima kasih atas penjelasannya, ya. dapat saya pahami. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah Danila. Pemangkasan dengan tujuan meningkatkan kesehatan. Ini ada death, disease. Ini sudah dipahami. Tetapi untuk bagian yang dysfunction, ini tidak berfungsi efektif. Nah, ini tidak difahami. Mungkin ada teman lain yang bisa menjelaskan bagian dysfunction dari tanaman ini yang mana sih gitu, yang bisa kita pangkas, yang bisa di-pruning gitu, supaya tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan tanaman supaya tanaman itu berumur panjang gitu. Apakah suara saya masuk? Silakan. Nama saya Rasul Amalia, izin mencoba menjawab pemahaman saya setelah menonton video penjelasan. Untuk bagian dysfunction itu bisa berupa cabang yang sudah tua ataupun daun-daun yang sudah tua, karena apabila terkena cuaca buruk seperti misalnya angin atau hujan badai, itu bisa memiliki risiko untuk tumbang atau patah seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih.
jawabannya ini Kasturi Amalia ya. Jadi bagian yang tidak berfungsi itu salah satunya adalah bagian yang sudah tua. Batang yang isinya adalah daun-daun yang kelihatan sudah tua. Nah, biasanya ini ada di bagian bawah ya. Kalau tanaman itu dari berbentuk pohon, itu kan dia semakin ke atas semakin muda karena pucuk-pucuknya, tunas-tunasnya itu ada di kanopi yang sebelah luar. Nah, semakin lama tanaman itu tumbuh, maka dia pucuk-pucuknya akan semakin banyak kan. Nah, sehingga tetapi dengan semakin banyak itu tidak berarti tanaman itu menjadi semakin sehat, semakin baik gitu. Kenapa kira-kira? Sehingga diperlukan pruning ini gitu kan ya. Banyak kan tujuan pruning itu kan banyak. Ya, jadi kalau kita melihat, pohon itu lebat sekali gitu ya. Lebat apanya? Lebat daunnya apa lebat buahnya gitu. Kalau lebat daunnya tunggu dulu, itu nanti semua daun saja, padahal kita ingin buah yang banyak misalkan seperti itu. Nah, sehingga kalau tadi Pak Kasturi tadi menjawab bahwa bagian yang sudah tua, ya, yang dia tidak lagi produktif, gitu ya, dia sudah berhenti sampai terminal pertumbuhannya, maka akan lebih baik apabila dia dipotong, dihilangkan, memberi kesempatan pada tunas-tunas yang baru, yang lebih membutuhkan energi untuk tumbuh, gitu ya. Satu, di samping juga menghilangkan bagian yang dysfunction itu akan menghasilkan percabangan yang tidak terlalu lebat. Mengapa percabangan yang terlalu lebat itu kurang baik? Percabangan yang terlalu lebat itu kurang baik, kenapa? Baik Bu, sebenarnya percabangan kalau lebat kan saya enak berteduh di bawahnya, gitu ya. Tapi kalau percabangannya dikurangi, saya jadi kena panas, gitu. Parkir di situ jadi panas motor saya, gitu ya. Nah, itu kan dari kita, gitu ya. Tapi sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Kasturi bahwa semakin lebat, ya, semakin lebat volume percabangan dan daun itu, maka dia semakin tertutup, ya. Satu, sirkulasi menjadi terhambat. Apabila ada angin, dia itu akan susah untuk melewati kanopi itu. Gitu. Nah, sehingga bagian yang di dalam itu mungkin tidak terpapar angin ataupun sinar matahari seperti halnya bagian yang di luar. Sehingga pemerataan maksudnya proses fotosintesis itu yang bagian dalam tidak sebagus yang bagian luar. Gitu. Nah, juga seperti tadi yang disampaikan, kalau tanaman terlalu lebat, ya, dari segi keamanan itu juga kurang baik, gitu ya. Bahwa kalau sekarang ini, nah ini tempat saya baru saja hujan angin. Jadi kalau ada hujan angin, kemudian tanaman itu istilahnya itu lebat sehingga dia menahan angin itu, maka dia bisa terdorong angin dan akhirnya roboh. Kalau dia jarang-jarang, angin itu akan lewat begitu saja, gitu. Sehingga lebih aman lah gitu bagi lingkungan di sekitarnya. Gitu. Nah, itu tadi angin, kemudian sinar matahari juga akan memberikan cahaya pada bagian tanaman yang di sebelah dalam itu akan lebih baik. Gitu ya. Jadi contoh dysfunction tadi ya, tanaman, bagian tanaman atau daun, cabang, gitu ya, cabang yang masih ada di situ itu, misalnya bagian bawah, tapi dia sudah tidak keluar tunas, tidak ada daun juga, cuman itu saja, tidak bertambah, gitu ya. Nah, itu sudah fungsinya tidak terlalu, mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh tanaman itu, gitu ya. Sehingga akan lebih baik bila dihilangkan saja, gitu. Sehingga fokus pertumbuhannya adalah pada bagian-bagian yang memang sedang perlu tumbuh, tunas muda, kemudian nanti bisa
energinya tersalurkan pada bagian generatifnya, misalkan akan membentuk bunga, menghasilkan buah, gitu ya. Itu akan lebih diprioritaskan ke sana. Mungkin itu, Danila, jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Masih sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, yang lain ada pertanyaan? Iya Ibu, saya Silakan. ada pertanyaan. Ya. Nama saya Kak Surya Amalia, izin bertanya. Pada bagian pemangkasan itu kan ada dijelaskan bahwa jenis pemangkasan dapat meningkatkan produktivitas. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terdapat kalimat bahwa pemangkasan selektif juga dapat merangsang produksi bunga, buah berukuran besar namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa jumlahnya bisa menjadi lebih sedikit ya Bu? Terima kasih. Ya, jumlahnya lebih sedikit karena dilakukan pemangkasan. Ya, jadi kalau di Batu itu kita banyak jumpai. Sudah pernah ke Batu? Sudah pernah main ke Batu belum? Sudah sempat main ke Batu? Belum. Nanti kalau sudah tidak PPKM coba main ke Batu ya. Saya dulu zaman mahasiswa itu PKL saya di kebun batu, di kebun apel di Batu, di Telekung itu. Nah, di situ ada salah satu tahapan dari pemeliharaan atau pertumbuhan tanaman apel itu dengan dilakukan yang namanya perompesan. Jadi semua itu dihilangkan. Daun-daun yang kalau sudah selesai berbuah ya, sudah selesai dipanen, itu daun-daun itu dihilangkan, nanti akan muncul tunas-tunas baru. Saya jadi dengan suara hari ini. Nah, pertanyaannya tadi apa? Mengapa bisa terjadi jumlah buahnya itu jadi lebih sedikit gitu? Iya. Jumlah buahnya sedikit. Jadi kalau misalkan ada satu rumpun bunga itu isinya ada 10 bunga yang nantinya akan menghasilkan 10 buah. Nah, pruning secara selektif ini hasilnya adalah menyisakan 5 bunga yang nantinya hanya akan menghasilkan 5 buah. Nah, dengan berkurangnya jumlah ini akan meningkatkan ukuran tentu saja. Jadi tidak semuanya di pruning, tetapi dipilih yang ini sepertinya terlalu padat ini. Jadi terlalu kompetisi antar bunga itu tinggi sehingga hasilnya buahnya kecil-kecil. Tapi kalau dikurangi, maka buahnya memang jumlahnya sedikit, tapi ukurannya menjadi lebih besar. Kemudian peluang untuk terpapar sinar matahari juga akan lebih baik. Kompetisi antar bunga atau buah itu juga akan berkurang. Selektifnya itu ya. Jadi mengurangi kepadatan satu rumpun bunga atau buah untuk menghasilkan buah yang lebih besar, tapi tentu jumlahnya akan lebih sedikit. Kalau jumlah buahnya banyak, ukurannya kecil-kecil. Nah, sekarang mau yang mana? Saya mau tetap 10 aja. Tapi buahnya kecil-kecil. Dibanding kalau dikurangi hanya 5 atau tinggal 6 gitu ya. Tapi buahnya besar-besar. Dan semua bisa terkena sinar matahari dengan merata. Nah, itu selektifnya seperti itu. Ini kembali lagi tergantung pada siapa pemilik tanaman itu gitu ya, petaninya. Apakah saya ini tidak perlu di pruning gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Yang ini yang perlu di pruning gitu. Yang penting kita tahu bahwa tujuan pruning yang selektif itu seperti apa, pemeliharaan itu seperti apa gitu ya, untuk produktif itu seperti apa. Jadi kita bisa memilih gitu ya, menseleksi cabang-cabang mana yang harus di pruning dan mana yang tidak. Ini jawaban saya pasti.
Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, yang lain? Izin bertanya Ibu. Silakan. Kami masih izin bertanya di bagian yang Siapa Makfuli saya yang tadi? font Ibu. Oh, Pon. Ya. Pon, ya. Ya, di bagian metode yang training itu kan pemberian intervensi pada tanaman sendiri ya Bu, seperti pembengkokan tanaman. Apakah ini juga satu hal yang dilakukan pada tanaman bonsai ya Bu? Mengingat tanaman bonsai itu bentuknya tidak bertambah besar, tapi tetap subur seperti itu. Suaranya kok anu ya, naik turun di saya. Yang ditanyakan terkait bonsai apa tadi? Iya Bu, apakah tanaman bonsai ini termasuk salah satu output dari Manipulasi fisik. iya, apakah termasuk dari hasil dari training Bu, yang pemberian intervensi berupa pembengkokan atau pemangkasan tanaman? Ya, kalau tanaman bonsai itu kita lihat tanaman itu ditekan pertumbuhannya agar tidak agar tidak mencapai pertumbuhan seperti normalnya, gitu ya. Nah, satu ukuran saja. Kita lihat ada bonsai pohon beringin. Itu kita bisa temukan itu tanaman bonsai di atas meja. Padahal kita tahu pohon beringin sedemikian besarnya. Jadi ukuran pertumbuhannya sangat ditekan. Nah, bagaimana proses penekanan itu? Kalau mungkin saudara pernah lihat bahwa orang membentuk tanaman bonsai itu dengan diberi kawat, gitu ya, dikawat kemudian sehingga bisa diarahkan, di training istilahnya ya, di training memberikan arah ke bawah. Jadi mungkin ada kombinasi perlakuan manipulasi fisik di situ ya. Jadi ada training, dia diikat kawat, kemudian dibentukkan misalkan harus ke arah lateral ke sini, dan dia juga ditekan pertumbuhannya supaya tidak tinggi, gitu ya, supaya pertumbuhannya terbatas hanya pada bentuk yang diinginkan. Nah, jadi ada training, ada juga pruningnya mungkin karena dia dipangkas pada bagian cabang atau batang yang sini dia tidak mengendaki ada daun di situ, sehingga itu dihilangkan. Ya. Kemudian sedangkan ada di bagian lain itu dia ingin muncul daunnya di situ, sehingga itu dibiarkan. Jadi bonsai itu jelas manipulasi fisik ada di sana, tetapi bisa melibatkan beberapa tipe manipulasi fisik. Apakah sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Ada lagi? Yang lain? Ya, jadi dengan pruning ini karena memang masih belum bisa ke kampus ya. Kalau dulu masih belum pandemi itu, saya banyak mencontohkan di lingkungan UB itu kan sering kali atau mungkin beberapa kali lah ya saya menjumpai ada bagian apa itu petugas-petugas taman itu yang memotong pohon-pohon, ya, memotong pohon-pohon di lingkungan UB, gitu, lingkungan kampus, gitu ya. Nah, itu pakai gergaji mesin seperti itu, kemudian dipotong begitu saja. Nah, itu apakah itu memenuhi, gitu ya, memenuhi persyaratan pruning, gitu ya? Karena kalau hanya motong begitu saja, kita tahu memotong itu ada syaratnya, berapa sudutnya, arahnya kemana, gitu ya. Nah, sedangkan kalau tujuannya hanya sini biar aman, enggak menimpa motor atau mobil yang parkir di bawahnya gitu, mungkin asal pangkas gitu aja udah beres gitu ya, tetapi akibatnya akan panas. Kemudian yang tidak lagi diperhitungkan adalah
apabila itu sudah selesai dihilangkan, kemudian nanti tunas-tunas yang tumbuh itu akan ada di sebelah mana gitu. Nah, posisi tunas yang tumbuh itu akan menentukan bentuk dari tanaman itu gitu kan ya. Apakah dia akan ke satu sisi atau tetap seperti itu, jadi sangat dipengaruhi ketika kita melakukan cutting atau pruning sekalipun, itu sangat berpengaruh pada bentuk akhirnya. Sehingga ya metode, teknik, kemudian kapan dilakukan pruning, apakah pada saat tanaman muda atau pada saat tanaman sudah tua, itu sangat mempengaruhi hasil akhir gitu ya pada prinsipnya. Sehingga metode-metode ini harapannya bisa menambah pengetahuan saudara untuk kalau melihat misalkan jalan-jalan, oh ini kok tanamannya sudah tinggi, sudah lebat sekali, mestinya harus dipotong. Saya punya mangga di rumah tapi kok nggak pernah berbuah ya, banyak daunnya dibanding buahnya gitu. Atau kan kalau berbuah cuma sedikit misalkan sedikit. Nah, mungkin dengan saudara coba sih saya pruningnya misalnya gitu ya, dikurangi nutrisinya yang ke arah daun, itu bisa beralih untuk pertumbuhan generatif gitu ya, sehingga menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih manis dan seterusnya. Ya, itu yang terkait dengan ya materi. Saya rasa yang lain beberapa jenis dari manipulasi fisik ya, macam-macam bisa dilihat di penjelasan saya. Ada lagi yang lain? Permisi Bu Retno. Ya. Ya, ini boleh tanya lagi ya Bu? Ini kan Boleh. sudah tanya. Ini saya stop saja ya. Ya, saya Bisra Ibrahim. Ini yang mengenai yang di teknik training ya Bu, yang bagian stres kuat atau berat saya lupa. Yang ada teknik spinning yang pemotongan bagian, bukan bagian top ya, tapi bagian agak tengah-tengah dari pucuk atau daun. Nah itu yang masih saya bingungin itu tuh apakah itu gambar daun ataukah itu sebenarnya yang pucuk yang mau bukan memekar, pucuk tunas itu yang mau menyebar atau bagaimana ya itu untuk yang fin. Soalnya saya kira tuh daun yang dipotong gitu, tapi kayaknya nggak mungkin daun karena pucuk itu kan tunas itu kan adanya di bagian dekat batang gitu. Mungkin untuk jelasnya bagaimana ya Bu untuk finning ini? Mohon penjelasannya. Ya, sebentar. Yang filming sama topping ya? Iya Bu, lebih ke filmingnya sebenarnya. Sudah bisa dilihat? Bisa Bu. Ya, jadi ini perbedaan filming dan topping ya. Jadi ini skema saja ya untuk membedakan apa sih sama-sama dipotong tapi kok berbeda, sama-sama dipucuk gitu ya. Kalau kita melihat kok sama-sama dipucuk, mungkin gambar yang sebelumnya itu yang hanya ada gunting itu kurang jelas. Jadi saya menemukan gambar ini mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Jadi kalau filming ini adalah pucuk, ya ini adalah pucuk. Jadi ini daun, kemudian bagian pucuknya itu ada daun-daun daun-daun primula yang belum terbuka gitu. Nah, kemudian di sini ada titik-titik tumbuh. Titik-titik tumbuh. Nah, ini yang menunjukkan perbedaan film dan topping. Kalau topping itu posisinya ada di sini, ada di sebelah bawah satu bagian dari pucuk itu gitu ya. Tetapi kalau filming itu masih sisanya masih banyak, ada 1, 2, 3, 4 daun yang masih tersisa dari pemotongan secara filming. Tetapi kalau secara topping ini satu bagian ini hilang, gitu ya. Termasuk titik-titik tumbuh ini hilang, gitu kan ya. Tetapi kalau filming dia memotong memotong bagian atasnya, tetapi titik tumbuhnya masih tetap ada, sehingga masih memungkinkan mendapat 4
new branch point. Ya, ada 4 titik yang masih bisa menghasilkan tunas baru. Tetapi kalau topping ini hanya 2 ini yang tersisa, gitu ya. Jadi kalau dipotong di sini tinggal 2, kalau dipotong ke filming itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu bisa dipahami? Jadi bukan daun ya Bu, tapi pucuk yang mau itu ya, apa yang mau? Iya, ini masih pucuk yang masih muda. Jadi pucuk yang masih muda sehingga ini dikatakan microscopic view gitu ya. Jadi ini memang bagian kalau dilihat dari secara mikroskopis mungkin bisa dilihat apa sih bedanya gitu. Tapi ini mungkin kalau daun itu sudah mekar pun itu perbedaannya hanya ini, maksudnya perbedaan adalah hasil akhir di pemotongan itu. Gitu. Jadi kalau topping itu menghilangkan banyak bagian pucuk, ya. Kalau filming itu hanya bagian pucuknya ini saja yang dihilangkan, tetapi titik-titik tumbuh di bagian pucuk itu masih ada. Yang hilang kan hanya bagian paling pucuk ini ya, top growth. Ya ini dibilang top growth of main stem. Ya. Jadi hanya ininya saja yang hilang kalau filming, tetapi kalau topping ini semua ini hilang. Ya. Mungkin mungkin kalau saudara pernah membayangkan kuncup bunga mawar gitu ya. Kuncup bunga mawar itu kan bentuknya seperti ini ya, gitu. Nah, kalau topping itu ya ditangkap di bawah kuncup bunga mawarnya itu dipotong itu berarti kan hilang sudah. Bunga mawarnya itu hilang. Tetapi kalau filming itu masih mungkin separuh bunga itu yang dipotong, sehingga bagian titik-titik tumbuh yang masih di dalam kuncup itu masih ada. Kalau filming itu new branch, jadi cabang baru yang kemungkinan akan tumbuh itu masih banyak dibanding kalau kita mengaplikasikan topping. Gitu. Terus ngantuk Yudis di sana. Bisa dipahami. Oh, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang bertanya? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ya, Pak Suraya izin bertanya. Ini dan topping tadi, untuk perbedaan tujuannya itu kan mungkin di hasil akhirnya untuk filming itu menghasilkan 4 cabang baru. Nah, sedangkan topping itu kan kalau dari gambar hanya menghasilkan 2. Nah, itu kira-kira apa ya tujuan dari topping apabila dibandingkan dengan filming kan menghasilkan 4 cabang yang lebih banyak. Cabang yang lebih banyak, kalau topping kan lebih sedikit. Nah, itu apakah ada keuntungan yang lain begitu Bu untuk melakukan topping begitu? Ya, sekarang kembali lagi, kalau tanaman itu memiliki cabang yang banyak, maka tanaman itu kita katakan lebat, gitu ya, lebat. Jadi karena branch ini kan pasti dia akan ada tunas, ada daun pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, apabila titik tumbuh ini kita biarkan untuk menghasilkan tunas baru, menghasilkan daun-daun baru, maka tanaman itu akan menjadi lebat. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dalam satu pucuk ini ada potensi untuk menghasilkan calon-calon tunas yang banyak, tapi menurut kita tidak diperlukan karena misalnya cabang yang lain itu sudah cukuplah. Saya punya 4 cabang seperti ini, semua kondisinya seperti ini. Tapi kalau 4-4-nya tumbuh semua, nanti hasilnya tidak maksimal. Banyak iya, tetapi tidak besar, tidak mungkin rasanya berbeda, gitu ya. Nah, ini kan pengalaman dari yang memiliki kebun itu biasanya. Sehingga saya tidak menginginkan ini yang bagian yang tinggi, sehingga saya potong. Tujuannya kembali lagi, kalau menginginkan pucuk banyak, ya jangan topping, filming saja, gitu ya. Tetapi kalau ini saya nggak mau ini yang ini, tapi ini saya mau, gitu ya. Ini saya mau, sehingga saya nggak memotong di bawahnya, saya memotong di sini. Jadi
kembali lagi hasil akhirnya kita bayangkan apa ya? Kalau saya melakukan framing, itu hasil akhirnya apa? Ya. Terus lebih baik yang mana kira-kira, topeng atau framing? Gitu. Kalau kita ingin mengurangi tanaman itu supaya tidak terlalu lebat, ya, tentu titik-titik tumbuhnya itu tidak kita biarkan semuanya akan menghasilkan tunas baru. Kita sisakan aja yang 2 atau 3 misalnya. Tapi kalau kok taman saya masih kurang rimbun ya, saya pengen yang rimbun daunnya ya semua ini bisa dipotong di sini saja, potong di sini saja. Gitu. Nah, kenapa ini kok dipotong di sini? Kalau ini terbuka, maka kemungkinan terpapar pada lingkungan itu akan lebih bisa merangsang pertumbuhan titik tumbuh ini. Jadi mempercepat. Jadi kalau dilihat itu tadi menurut saya, jadi tujuan akhirnya apa sebenarnya? Kita ingin tanaman kita lebat, punya cabang atau tunas yang dihasilkan dari titik-titik tumbuh yang ada, atau hanya terbatas yang ada di bagian sini saja, sehingga saya melakukan topeng saja, bukan ini. Itu mungkin menurut saya. Ya. Jadi terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah jelas. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Permisi Bu, saya Azharo ingin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya itu nanti kembali lagi ke diskusi mengenai pertanyaan Afif mengenai grafting dan pruning ya Bu. Jadi kalau menurut saya Bu, pruning itu nanti bisa menghambat pertumbuhan dari grafting. Karena kalau berdasar penjelasan kan untuk memotong yang benar itu di atas tunas itu ya Bu. Sedangkan saat grafting itu kita ingin memfokuskan pertumbuhannya ke tanaman yang akan kita sambung. Jadi adanya tunas itu menurut saya nanti itu takutnya akan menghambat pertumbuhan dari tanaman yang akan kita sambung itu nanti karena ada 2 fokus pertumbuhan gitu Bu. Nah, apakah tanaman ini punya mekanisme khusus seperti itu Bu? Ingin fokus pertumbuhannya itu diarahkan ke mana itu? Terima kasih Bu. Fokus pertumbuhannya ke arah mana? Kalau grafting itu fokusnya adalah sambungan itu bisa benar-benar tersambung. Jadi kalau ada potongan batang bawah dan batang atas disambungkan, itu akan berhasil apabila pembuluh silin maupun phloem itu match, gitu ya. Sehingga dia pertama ditempelkan, kemudian dia bisa nyambung menjadi membentuk satu pembuluh yang terhubung antara batang bawah dan batang atas. Maka itu akan berhasil, akan sukses gitu. Karena apa? Karena dia bisa menyalurkan air dan nutrisi yang diabsorpsi oleh akar batang bawah. Kemudian nantinya kalau batang atas itu sudah bisa melakukan fotosintesis sendiri, bisa juga mentransport fotosintat yang dihasilkan oleh batang bagian atas. Tetapi pada saat melakukan kegiatan penyambungan, ini kita bicaranya bukan tanaman grafting itu sudah jadi ya. Kalau tanaman grafting itu sudah jadi ya bisa kita lupakan potongan batang bawah dan batang atas itu, kemudian kita bayangkan satu tanaman yang sudah terbentuk jadi tanaman pohon gitu ya, itu beda lagi. Tapi kalau bayangan saya dari pertanyaan tadi itu adalah ketika grafting itu tunas-tunas itu memang umumnya dihilangkan atau bisa kita katakan di pruning gitu ya. Karena apa? Karena kalau tunas-tunas itu dibiarkan gitu ya, dia masih belum bisa melakukan fotosintesis secara baik. Karena apa? Karena pembuluhnya itu belum nyambung antara pembuluh batang atas dan pembuluh batang bawah. Ya, jadi makanya saya tanyakan lagi, ini sebenarnya yang dimaksudkan pruning yang mana? Gitu. Kalau tanaman hasil pruning yang sudah jadi, itu kita bisa mengatakan mengaplikasikan pruning seperti halnya yang kita bicarakan tadi gitu ya. Pruning itu ada bermacam-macam gitu ya. Tetapi kalau kegiatan pruning untuk perbanyakan aseksual secara grafting
itu menurut saya agak berbeda konteksnya gitu ya. Kegiatan pruningnya sama, tetapi tujuannya berbeda. Begitu Azhara, mungkin ada yang perlu ditanggapi? Tidak ada Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi mungkin akan nanti kalau sudah sampai pada bahasan drafting, mohon diingatkan lagi gitu ya, mana yang terkait dengan pruning atau mungkin cutting gitu ya, yang lebih tepatnya kalau kita masuk pada bahasan budidaya vegetatif. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah 1 jam lebih. Baik, ini Recording stopped. ya, karena sudah membaca materi, mungkin kita sudah diskusi tadi, bisa diingat-ingat lagi apa yang sudah dipelajari, untuk mengingat apa yang sudah dibaca, bisa dikerjakan kuisnya sebentar. Kuisnya saya posting di sini ya. Ya, ini saya rasa sudah kita diskusikan semua tadi, jadi rasa-rasa nggak lama-lama mengerjakan.